Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adi Nurevin Yuliana. Di sini saya akan mempresentasikan bersama dua teman saya, yaitu Puji Lestari dan Diska Nurul Cahyani. Di sini kami akan mempresentasikan mengenai perlakuan akuntansi pada transaksi tabungan. Ini kami akan menyampaikan 4 materi. Yang pertama, pembukaan tabungan, yang kedua, setoran tabungan, yang ketiga, penarikan tabungan, dan yang terakhir, perhitungan bunga tabungan. Langsung saja ke pembahasan pertama, yaitu pembukaan tabungan. Nah, pembukaan tabungan sendiri merupakan awal nasabah menjadi nasabah tabungan. Bank akan memberikan formulir isian yang harus dilengkapi oleh calon nasabah sebelum pembukaan tabungan dilaksanakan. Hal yang akan dilakukan oleh pihak bank setelah formulir diisi lengkap, bank akan membuka rekening tabungan dan sebagai saldo awal rekening tabungan, nasabah akan melakukan setoran minimal sejumlah uang tertentu. Selanjutnya, contoh transaksi pembukaan tabungan. Di sini ada Nyonya Stefani pada tanggal 1 September 2010 ingin membuka tabungan di Bank BCA cabang Jakarta. Setoran pertamanya sebesar 500.000 tunai. Untuk jurnalnya kas debit 500.000 dan tabungan Nyonya Stefani kredit 500.000. Mengapa demikian? Karena Bank BCA menerima tunai kas 500.000 dari Nyonya Stefani. Kita ketahui bahwa kas bersaldo normal debit, jadi ketika kas bertambah akan dicatat sebelah debit. Lalu untuk tabungan Nyonya Stefani mengapa dicatat di sebelah kredit? Karena Bank BCA mempunyai kewajiban untuk mengembalikan sejumlah 500.000 kepada Nyonya Stefani. Kita ketahui bahwa kewajiban merupakan utang dan utang sendiri mempunyai saldo normal kredit, dan ketika kewajiban itu bertambah akan dicatat sebelah kredit. Selanjutnya ke pembahasan yang kedua, yaitu setoran tabungan. Setoran tabungan sendiri merupakan aktivitas yang dilakukan oleh pemegang tabungan untuk menambah saldo tabungannya. Setoran tabungan dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu yang pertama setoran tunai dan yang kedua setoran non-tunai. Setoran tunai merupakan setoran yang dilakukan oleh nasabah secara langsung ke bank dengan menyetorkan uang tunai kepada bank. Sedangkan setoran non-tunai merupakan setoran yang dilakukan oleh nasabah atau pihak lain tidak dengan menyerahkan uang tunai, tetapi dilakukan dengan sarana lain. Nah, sarana-sarana tersebut antara lain pemindah bukuan, transfer in atau transfer masuk, lalu setoran clearing. Baik, selanjutnya akan saya bahas mengenai contoh transaksi dari setoran tunai. Di sini Ida menyetorkan uang tunai ke PT Bank Bima Surabaya pada tanggal 11 Mei 2007 sebesar 6 juta untuk menambah saldo rekening tabungannya. Lalu untuk jurnalnya yaitu kas debit 6 juta dan tabungan Ida kredit 6 juta. Contoh transaksi berikutnya yaitu contoh transaksi dari setoran non tunai. Yang pertama, contoh transaksi dari pemindah bukuan. Pemindah bukuan sendiri terdapat dua transaksi. Yang pertama, pemindah bukuan antar rekening tabungan, dan yang kedua, pemindah bukuan antar cabang. Yang pertama, pemindah bukuan antar tabungan terlebih dahulu. Di sini ada transaksi di mana Dara melakukan pindah buku rekening tabungannya di Bank Bima Surabaya sebesar 6 juta untuk keuntungan rekening tabungan atas nama Bila, nasabah Bank BRI. Nah, untuk jurnalnya, tabungan Dara debit 6 juta dan tabungan Bila kredit 6 juta. Lalu untuk transaksi yang kedua yaitu pemindah bukuan antar cabang. Di sini BB mengirimkan dana sebesar 9 juta dengan mendebit rekening tabungannya di Bank Bima Jakarta untuk keuntungan rekening tabungan Nisa, nasabah Bank Bima Surabaya. Nah, untuk jurnalnya RAK cabang Kendari debit 9 juta dan tabungan Nisa kredit 9 juta. Nah, untuk RAK ini merupakan singkatan dari rekening antar kantor pusat. Selanjutnya, contoh transaksi dari setoran clearing. Di sini Tasya setor biliet giro yang diterbitkan oleh Bank Mandiri Surabaya pada tanggal 11 Mei 2017 senilai 8 juta dan hasilnya akan dikreditkan ke rekening atas nama Tasya di Bank Bima Surabaya. Jurnal yang dibuat oleh Bank Bima yaitu rekening perantara clearing debit 8 juta. Lalu pada saat warkat tertagih atau ditolak, jurnalnya rekening perantara clearing
kredit 8 juta, giro debit 8 juta, tabungan Tasya kredit 8 juta. Selanjutnya contoh dari transaksi transfer in atau transfer masuk. Nah, diketahui adanya transfer masuk dari Bank Niaga Surabaya pada tanggal 11 Mei 2009 untuk keuntungan nasabah tabungan NITA di Bank Bima Surabaya sebesar 4 juta. Lalu jurnal yang dibuat oleh Bank Bima Surabaya yaitu giro debit 4 juta dan kreditnya tabungan NITA 4 juta. Dan yang terakhir merupakan contoh dari setoran antar cabang. Penyetoran uang tunai dilakukan oleh Vina dari Bank X cabang Salemba sebesar 3.500.000. Jurnalnya RAK cabang Salemba sebesar 3.500.000 debit dan tabungan Vina sebesar 3.500.000 kredit. Nah, baiklah, di sini saya Puji Lestari akan menjelaskan mengenai penarikan tabungan. Apa sih penarikan tabungan itu? Penarikan tabungan adalah pengambilan dana yang dilakukan oleh nasabah. Penarikan tabungan ada dua macam. Yang pertama penarikan tunai dan yang kedua penarikan non-tunai. Ya, di sini yang pertama akan kita bahas mengenai penarikan tunai. Penarikan tunai adalah penarikan yang dilakukan oleh nasabah secara tunai. Penarikan tunai dapat dilakukan dengan dua cara. Yang pertama, secara langsung dengan mengisi selip penarikan yang sudah disiapkan oleh bank disertai dengan menunjukkan buku tabungan kepada teller, dan yang kedua yaitu dengan menggunakan kartu ATM. Nah, contohnya, 1. Ida menarik tunai tabungannya di Bank Bima Surabaya pada tanggal 11 Mei 2007 sebesar 1.500.000. 2. Ida mengambil uang tabungannya melalui ATM pada tanggal 11 Mei 2007 sebesar 2.500.000. 3. Ida menarik tabungannya melalui Bank BNI Surabaya pada tanggal 11 Mei 2007 sebesar 2 juta. Menarik uang tunai melalui mesin ATM bank lain dikenakan biaya 5.000. Jurnal yang dibuat oleh Bank Bima yaitu pada tanggal 11 tabungan Ida pada kas sebesar 1.500.000 dengan keterangan penarikan tunai. Lalu transaksi yang kedua jurnalnya yaitu tabungan Ida pada kas melalui ATM sebesar 2.500.000 dan keterangan penarikan tunai dari ATM. Lalu transaksi yang ketiga yaitu tabungan Ida pada giro bank lain sebesar 2.005.000. Nah, untuk selanjutnya akan kita bahas mengenai penarikan non-tunai. Penarikan non-tunai adalah kegiatan penarikan tabungan yang dilakukan dengan menggunakan sarana lain selain buku tabungan dan kartu ATM. Penarikan non-tunai dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu yang pertama pemindah bukuan dan yang kedua transfer. Nah, pemindah bukuan, apa sih pemindah bukuan itu? Pemindah bukuan adalah kegiatan penarikan yang dilakukan oleh nasabah tidak secara tunai, tetapi dengan mendebit rekening tabungannya lalu dipindahkan ke rekening lain dalam satu bank yang sama. Contohnya, 1. Ida memindah bukukan dana yang berasal dari debit rekening tabungannya pada tanggal 13 Mei 2007 sebesar 1 juta dipindah bukukan untuk keuntungan rekening giro PT Yudhistira di Bank Bima Surabaya. 2. Ida memindah bukukan dana dengan mendebit rekening tabungannya pada tanggal 14 Maret 2007 sebesar 2 juta dipindah bukukan untuk keuntungan rekening tabungan atas nama Dian di PT Bank Bima Cabang Semarang. Nah, jurnal yang dibuat oleh Bank Bima Surabaya adalah pada tanggal 13 yaitu tabungan Ida pada giro PT Yudhistira sebesar 1 juta dengan keterangan pemindah bukuan ke rekening giro. Pada tanggal 14, jurnalnya yaitu tabungan Ida pada RAK atau rekening antar kantor cabang Semarang sebesar 2 juta dengan keterangan pemindah bukuan ke cabang lain. Nah, untuk jurnal yang dibuat oleh Bank Bima Semarang adalah pada tanggal 13 yaitu RAK cabang Surabaya pada tabungan Dian sebesar 2 juta dengan keterangan pemindah bukuan dari cabang lain.
Mohon maaf ada sedikit ralat. Untuk jurnal yang dibuat oleh Bank Bima Semarang adalah yang betul tanggalnya adalah tanggal 14. Selanjutnya ada transfer keluar. Transfer keluar adalah kegiatan memindahkan dana dari satu bank ke bank lain, baik dalam wilayah clearing yang sama ataupun di luar wilayah clearing. Transfer dapat dilakukan dengan mendebit rekening tabungan nasabah sehingga tabungan nasabah akan berkurang. Contohnya, 1. Ida mentransfer dana dengan mendebit rekening tabungannya di Bank Bima Surabaya pada tanggal 15 Mei 2007 sebesar 500.000. Kemudian dikirimkan untuk keuntungan Luna, nasabah Bank Surya Putra Cabang Surabaya. Biaya transfer sebesar 5.000 dilakukan secara tunai. 2. Ida mentransfer dana dengan mendebit rekening tabungannya pada tanggal 15 Mei 2007 sebesar 2 juta untuk dikirimkan ke Happy, nasabah Bank Bima Jakarta. Biaya transfer 5.000 debit rekening tabungannya. Nah, jurnal yang dibuat oleh Bank Bima Surabaya adalah pada tanggal 15, tabungan Ida debit 500.000, giro pada Bank Indonesia kredit 500.000, lalu ada kas pada debit 5.000, pendapatan komisi transfer kredit 5.000. Untuk transaksi selanjutnya, tabungan Ida debit 2.500.000, kemudian RAK Cabang Jakarta kredit 2 juta. Ada pendapatan komisi transfer kredit 5.000 dengan keterangan transfer ke bank lain. Lalu untuk jurnal yang dibuat oleh Bank Bima Jakarta pada tanggal 15 adalah RAK Cabang Surabaya debit 2 juta dan giro pada Bank Indonesia kredit 2 juta dengan keterangan transfer ke bank lain. Selanjutnya, pencatatan transaksi penarikan tabungan antar cabang. Penarikan tabungan dapat dilakukan di cabang lain seperti halnya penyetoran. Contoh, Tuan Dinar selaku pemegang rekening tabungan Bank Satria Cabang Bandung pada tanggal 20 Juli 1999 menarik tabungannya di Bank Satria Cabang Bogor sebesar 1 juta. Jurnal yang dibuat oleh Bank Satria Cabang Bogor adalah RAK Cabang Bandung pada kas sebesar 1 juta. Kemudian untuk jurnal yang dibuat oleh Bank Satria Cabang Bandung adalah tabungan rekening dinar pada RAK Cabang Bogor sebesar 1 juta. Demikianlah yang dapat saya sampaikan. Untuk selanjutnya akan disampaikan oleh Rizka. Saya Rizka Nurul Cahyani. Di sini saya akan menjelaskan mengenai perhitungan bunga tabungan. Tujuan dari bank memberikan bunga bank adalah agar dana yang disimpan atau ditabung dapat berkembang sehingga nasabah lebih giat dalam menabung. Menghitung bunga bank dapat dilakukan dengan beberapa cara. Yang pertama, dihitung tiap akhir bulan dari saldo rata-rata harian. Yang kedua, diberikan secara single rate, bunganya tetap sama berapapun jumlah tabungannya. Yang ketiga, diberikan secara bertingkat, yaitu bunganya yang diberikan tidak sama pada jumlah saldo yang berbeda. Rumus menghitung bunga tabungan, yaitu B sama dengan S kali I kali H per 365. Keterangannya, B sama dengan bunga harian, S sama dengan saldo simpanan, I sama dengan interes atau bunga, H sama dengan hari dalam hitungan bunga. Contohnya, Nina pada tanggal 1 sampai dengan 9 memiliki saldo bank sebesar 6 juta rupiah. Bunga bank ditetapkan sebesar 4%. Cara perhitungannya, B sama dengan 6 juta rupiah kali 4% kali 9 dibagi 365 sama dengan 5.917. Bunga tabungan dapat dihitung dengan berbagai metode perhitungan. Yang pertama, metode saldo terendah, yaitu besar bunga tabungan dihitung dari jumlah saldo terendah pada bulan laporan dikalikan dengan suku bunga per tahun, dikalikan dengan jumlah hari pada bulan laporan dan dibagi dengan jumlah hari dalam satu tahun. Perhitungannya, B sama dengan I kali 31 kali 365 kali saldo terendah dalam satu bulan. Selanjutnya, metode saldo rata-rata harian. Perhitungannya, bunga yang
didasarkan pada besarnya saldo rata-rata harian sehingga dasar perhitungannya mempertimbangkan saldo bunga tiap hari. Contohnya, saldo rekening tabungan IDA per 1 Maret 2007 sebesar 10 juta, bunga tabungan Maret setelah pajak sebesar 100.000. Berikut ini transaksi yang terjadi pada Bank Bima pada bulan April 2007. Yang pertama, Ida setor tunai sebesar 5 juta rupiah dan mendapat kiriman uang dari Bank Cabang Malang sebesar 3 juta rupiah pada tanggal 1 April 2007. Ida setor cek yang diterbitkan oleh Bank Bima sebesar 1 juta rupiah pada tanggal 6 April untuk keuntungan rekening tabungan Ida. Cek tersebut efektif hari ini. Yang ketiga, Ida menerima kiriman uang dari bank lain sebesar 5 juta rupiah pada tanggal 21 April 2007 untuk keuntungan rekening tabungannya. Yang keempat, debit rekening tabungan pada tanggal 28 April untuk membayar angsuran kredit sebesar 2.500.000 rupiah. Yang kelima, beban administrasi ATM pada tanggal 30 April sebesar 5.000 rupiah. Berdasarkan transaksi tersebut, bunga tabungan pada bulan April 2007 sebesar 10% per tahun dan pajak 20%, maka bunga tabungan Ida bulan April dapat dihitung sebagai berikut. Laporan mutasi tabungan Ida per 30 April 2007. Tanggal 1, saldo awal sebesar 10 juta rupiah. Bunga bulan Maret 2007 sebesar 100.000 hingga saldonya menjadi 10.100.000 rupiah. Setoran tunai sebesar 5 juta rupiah di kredit dan saldonya menjadi 15.100.000 rupiah. Penarikan tunai sebesar 2 juta rupiah di debit, saldonya menjadi 13.100.000 rupiah. Setoran clearing di kredit 1 juta rupiah, saldonya menjadi 14.100.000 rupiah. Transfer masuk di kredit sebesar 5 juta rupiah, saldonya menjadi 19.100.000 rupiah. Pembayaran angsuran sebesar 2.500.000 rupiah di kredit, saldonya berkurang menjadi 16.600.000 rupiah. Beban ATM yaitu di debit sebesar 5.000, saldonya menjadi 16.595.000 rupiah. Metode saldo terendah. Saldo terendah tabungan Ida sebesar 10 juta rupiah dengan bunga sebesar 10% per tahun. Dengan menggunakan metode saldo terendah, bunga tabungan dapat dihitung sebagai berikut. Bunga tabungan 10% kali 30 per 365 dikali 10 juta. Hasilnya 82.192. Pajaknya 20% dikali 82.192. Hasilnya 16.483. Bunga bersih, bunga tabungan dikurangi pajak sama dengan 65.709. Jurnalnya pada tanggal 30 April, yaitu bunga tabungan di debit sebesar 80.192.000, tabungan Ida di kredit sebesar 65.709, utang PPh di kredit sebesar 16.438. Metode saldo harian pada tanggal 1 sampai tanggal 5, terhitung 5 hari, yaitu sebesar 15.100 menjadi 75.500 rupiah. Tanggal 6 sampai tanggal 10, terhitung 5 hari, 3.100.000 rupiah menjadi 65.500.000 rupiah. Tanggal 11 sampai tanggal 20, terhitung 10 hari, 14.100.000 rupiah menjadi 141 juta rupiah. Tanggal 21 sampai tanggal 27, terhitung 6 hari menjadi 19.100.000 rupiah menjadi 133.700.000 rupiah. Tanggal 28 sampai 29, terhitung 2 hari 16.600.000 rupiah menjadi 33.200.000 rupiah. Tanggal 30, terhitung 1 hari, yaitu 16.595.000 rupiah menjadi 16.595.000 rupiah. Totalnya 465.495.000 rupiah. Jumlah hari pada laporan bulan April yaitu 30 hari, bunganya 15.516.500 rupiah. Pajaknya 25.507 rupiah. Bunga bersih
yang diterima Ida sebesar Rp102.026. Jurnal 30 April 2007, yaitu bunga tabungan di debit sebesar Rp127.533. Tabungan Ida dikredit sebesar Rp102.026. Utang PPh dikredit sebesar Rp25.507. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kurang lebihnya, kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.